Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Maskur Latif yang akan menemani Anda melalui siaran kami Sisma News yang akan menginformasikan serangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilillah Malang. Pemirsa, informasi pertama akan kami hadirkan dari SMP Islam Sabilillah Malang. Dalam rangka mengikuti Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N tingkat Kota Malang, SMP Islam Sabilillah Malang mempersiapkan diri dengan melakukan serangkaian pembinaan terhadap siswa-siswinya. Bagaimana persiapan yang dilakukan? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Ajang Festival dan Lomba Seni Siswa atau FLS2N yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini juga diikuti oleh siswa SMP Islam Sabilillah Malang. Karena ini merupakan ajang tahunan, maka pihak sekolah telah mempersiapkan siswa mana saja yang siap diikut sertakan. Demikian pula untuk pembinaannya juga telah disiapkan dengan baik, walaupun di masa pandemi dan liburan seperti saat ini. Di antara jenis lomba yang diikuti oleh siswa SMP Islam Sabilillah Malang adalah lomba gitar duet, lomba menyanyi solo, dan lomba desain poster. Karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka ajang FLS2N tahun 2021 ini dilaksanakan secara daring, di mana peserta hanya menyerahkan rekaman video hasil kreasi seninya kepada panitia. Walaupun di masa liburan, namun sekolah menyiapkan waktu sedemikian rupa untuk membimbing dan melatih siswa supaya dapat menampilkan yang terbaik, sehingga harapannya akan menghasilkan prestasi yang maksimal sampai ke tingkat nasional. Oke, hari ini di SMP Islam Sabilillah Malang sedang ada persiapan akhir untuk mengikuti seleksi FLS2N tingkat Kota Malang. Ada 3 cabang lomba yang kita ikuti, yaitu desain poster, kemudian ada solo vokal, kemudian juga ada gitar duet, yang kesemuanya adalah dilakukan secara online.
Nah, untuk persiapannya, Ananda menggunakan latihan terbatas, yaitu dengan ruangan yang berbeda, yang satu di perpustakaan dan yang satu di ruang musik. Dan untuk perkembangannya sampai hari ini, Ananda sudah melaksanakan latihan sebanyak kurang lebih 7 kali selama liburan ini. Jadi mereka mengambil jatah liburan mereka untuk berproses di FLS 2N. Demikian. Oke, untuk targetnya kita pastinya setelah mengikuti seleksi di kota, ingin sekali untuk lolos ke tingkat Jawa Timur. Nah, untuk pesertanya adalah seluruh SMP di Kota Malang, terutama SMP negeri. Yang kita tahu kesulitannya adalah SMP di Kota Malang itu sangat banyak sekali, sehingga itu menjadi tantangan bagaimana sekolah-sekolah swasta itu juga berpartisipasi dan ikut lolos ke tingkat Jawa Timur. Pengalamannya adalah tingkat sekolah kita SMP Islam Sabillah Malang itu pernah lolos ke tingkat Jawa Timur dan pernah juara 2 untuk kategori vokal grup pada waktu itu. Beri hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat, nggak apa-apa. Tapi dalam perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh. Pemirsa, informasi berikutnya akan kami hadirkan dari SMA Islam Sabillah Malang Boarding School tentang persiapan kompetisi Sains Nasional atau KSN. Setiap tahun SMA Islam Sabillah Malang Boarding School selalu berpartisipasi dalam ajang kompetisi Sains Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. KSN tahun 2021 ini ada 2 siswa SMA Islam Sabillah Malang Boarding School yang telah lolos ke tingkat provinsi. Bagaimana persiapannya? Mari kita ikuti reportase berikut ini. Selain sukses dalam bidang bakat dan minat, siswa SMA Islam Sabillah Malang Boarding School harus sukses dalam bidang akademik. Sehingga apabila ada ajang lomba atau kompetisi selalu mengikutsertakan siswa-siswinya. Terlebih kompetisi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti ajang kompetisi Sains Nasional tahun 2021 ini. Ada 2 siswa SMA Islam Sabillah Malang Boarding School yang lolos KSN ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Walau masih masa liburan sekolah, namun pembinaan dari pihak sekolah dan lembaga tetap dilaksanakan dengan maksimal. Pembinaan dilaksanakan di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wajib memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan dengan hand sanitizer merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan, sehingga jalannya pembinaan berjalan dengan maksimal. Kegiatan belajar pun dilakukan secara mandiri oleh siswa di rumah dengan pantauan guru olimpiade secara rutin. Dengan pembinaan secara efektif dan istiqomah, diharapkan mampu bersaing di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Kita doakan bersama semoga meraih yang terbaik.
Untuk persiapan dengan Ananda Rafif ini kita terus drilling soal, terutama untuk soal-soal yang tingkat provinsi itu kita terus ujikan dan kita terangkan, perdalam lagi pembahasannya seperti itu. Kemudian juga mental yang perlu kita kita kuatkan lagi. Mental itu kan hampir dari 50% untuk menjadi modal seorang juara begitu ya. Jadi ya itu kita pupuk terus sembari pembinaan, kita berikan penguatan-penguatan yang sifatnya mental. Untuk saat ini karena memang masih libur sekolah, pembinaannya kurang lebih 2 kali dalam 2 kali atau 3 kali selama libur sekolah. Nanti setelah tanggal 12 Juli itu kita berikan 2 kali sampai 4 kali dalam 1 minggu dalam rentang waktu yang kurang lebih 1 atau 2 jam dalam 1 kali pertemuan. Nah, di rentang waktu itu kira-kira nanti Ananda bisa menyelesaikan banyak sekali soal untuk menghadapi KSNP pada bulan Agustus nanti. Ya, untuk Ananda Rafif sendiri kesulitannya ada di soal yang bersifat hitungan. Jadi di KSNK ya tingkat kota kemarin kita menemukan beberapa evaluasi yang perlu kita perbaiki, yaitu di soal-soal yang sifatnya hitungan. Karena memang geografi ini sifatnya adalah hafalan dan pemahaman, mungkin itu memang menjadi tantangan tersendiri di Ananda Rafif. Nah, oleh karena itu mungkin kedepannya akan kita coba untuk memberikan tracing dan penguatan di materi yang sifatnya hitungan seperti itu. Ya, selama beberapa hari lalu setelah rilis nilai yang keluar di bidang geografi, saya cermati Ananda Rafif ini tidak jauh beda dari pesaing-pesaingnya yang ada di tingkat Malang, Kota Malang. Artinya apa? Kita memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa mencapai di tingkat provinsi. Meskipun rentang nilai yang didapatkan oleh Rafif ini terlampau jauh oleh nilai tertinggi yang didapatkan di bidang geografi di lingkup Jawa Timur ini. Tapi insya Allah kedepannya akan kita usahakan untuk mengejar ketertinggalan yang cukup tinggi ini. Di sini alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewakili Kota Malang dalam ajang kompetisi sains nasional dalam bidang geografi untuk selanjutnya akan dikirimkan ke provinsi, dan di sini akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021, dan alhamdulillah saya berhasil mewakili Malang dalam kompetisi sains nasional tersebut. Untuk persiapan saya dalam menghadapi KSN provinsi kedepannya ini, yang pertama alhamdulillah saya mendapatkan pembinaan dari sekolah. Setiap 1 minggu mendapatkan pembinaan 3 kali, dan untuk kedepannya akan diadakan pembinaan selama 4 kali dalam seminggu. Dan saya juga sendiri di rumah sering membuka-buka buku pembelajaran geografi untuk lebih memahami materi yang akan saya temui untuk kedepannya. Selain membaca buku, saya sendiri juga sering cari materi-materi geografi di dalam platform-platform sosial media seperti Instagram, TikTok. Banyak pengetahuan yang tersimpan di sana, seperti dalam feeds. Saya menemukan fakta-fakta unik yang bisa membantu saya dalam mempelajari geografi. Dan selain itu saya juga sering bincang-bincang bersama teman-teman saya mengenai pembelajaran geografi ini. Untuk kesusahan yang saya alami dalam mengerjakan KSN Kota kemarin itu jujur sungguh banyak. Yang pertama, saya terlalu overthinking terhadap soal. Akhirnya saya banyak melupakan materi-materi yang ternyata sudah saya pelajari dalam soal tersebut, dan tentunya saya tidak ingin mengulanginya di KSN provinsi yang akan saya laksanakan pada bulan Agustus kedepannya. Dan juga masih banyak materi-materi yang belum saya pelajari, dan juga saya perlu banyak melakukan salat malam lagi,
rutin dalam melaksanakan prosesnya agar tentunya bisa terbantu dalam mengerjakan kompetisi sains nasional untuk kedepannya. Harapan saya setelah saya mempelajari dan mendapatkan pembinaan dari sekolah selama persiapan menghadapi KSN Provinsi 2021 ini, saya harap saya bisa kembali diberi kesempatan oleh provinsi untuk mewakili Jawa Timur di tahap KSN nasional yang akan dilakukan di kedepannya juga. Dan harapan saya untuk kedepannya, saya harap saya masih bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan tahap KSN ini dari provinsi menuju ke nasional, dan saya mengharapkan doa juga agar bisa lolos dari tahap provinsi ke nasional sehingga dapat membanggakan sekolah serta kedua orang tua saya dan meraih prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan informasi seputar rekrutmen pegawai di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join now. Pemirsa, salah satu upaya menghadirkan layanan pendidikan yang terbaik tentunya juga harus menghadirkan sumber daya manusia yang unggul dan profesional. Menyadari akan hal itu, maka Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang merancang mekanisme perekrutan pegawai yang efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, bagaimana teknis perekrutan pegawai yang dilakukan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang? Mari kita saksikan liputan berikut ini. Sumber daya manusia atau SDM merupakan sebuah komponen penting yang berfungsi untuk menggerakkan kegiatan sebuah lembaga atau organisasi. Demikian pula di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, sehingga mengingat begitu pentingnya SDM ini, sehingga terdapat bidang khusus yang menanganinya, yaitu Kepala Seksi atau Kasih SDM Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Selain upaya meningkatkan kualitas SDM yang ada, tugas penting yang diemban oleh Kasih SDM ini adalah melakukan perekrutan pegawai yang berkualitas dan profesional, baik tenaga pendidik maupun kependidikan. Dengan adanya SDM yang profesional, maka layanan pendidikan di Sekolah Islam Sabilillah Malang diharapkan akan berjalan dengan baik, sehingga tujuan dari penyelenggaraan pendidikan Islam di satuan pendidikan yang ada, baik di TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School akan tercapai, yaitu melahirkan generasi muda Islam yang solih dan solihah yang siap menjadi pemimpin masa depan bangsa yang menginspirasi. Penerimaan guru pegawai baru di LP Sabilillah Malang ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang khusus saat ini sesuai dengan kebutuhan bahwa kita dengan menuju the World Class Islamic Education, kita membutuhkan tambahan guru, sehingga kegiatan ini kita lakukan untuk bagaimana kita bisa menyiapkan pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022 ini sesuai dengan yang kita harapkan. Sedangkan
guru baru yang kita rekrut dipersyaratkan harus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan baik. Di samping itu juga kita persyaratkan memiliki kemampuan IT. Ya. Untuk itu, dalam proses rekrutmen ini, sebagai langkah awal, kita lakukan seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi kita lakukan, baru kita lakukan tes kemampuan berbahasa Inggris. Dilanjutkan dengan tes kompetensi profesinya. Setelah itu dilanjutkan dengan tes keprofesian tetapi dengan memakai bahasa Inggris. Yang terakhir ini dilakukan adalah tes komitmen. Nah, sehingga telah dilakukan seleksi, ini baru nanti akan ditetapkan. Yang lolos akan mengikuti audisi. Nanti akan dilaksanakan selama 3 bulan. Sehingga nanti pada bulan pertama kita akan gugurkan bagi yang memang kalah bersaing. Ya, jadi satu formasi setelah tes tadi itu kita ambil 3. Nah, 3 orang guru atau pegawai ya dari masing-masing formasi itu mengikuti audisi. Nah, oleh karena itu untuk bulan pertama yang kalah bersaing nanti akan kita gugurkan. Demikian juga bulan kedua dan yang terakhir bulan ketiga ini sudah saringan yang terakhir. Dengan sistem audisi ini kita bisa menjaring guru atau pegawai yang sangat potensial. Yang potensial baik dari sisi kemampuannya maupun dari sisi komitmennya. Nah, dengan harapan nanti kalau sudah menjadi pegawai atau calon pegawai, ini betul-betul bisa berkontribusi yang tinggi ya terhadap kemajuan dan prestasi yang ingin diraih atau yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang ini. Ya, memang kita menginginkan bahwa guru-guru Sabilillah atau calon guru Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang betul-betul guru atau pegawai yang sudah siap mengabdikan diri di Lembaga Pendidikan Islam ini secara profesional. Nah, dengan harapan kita bisa mengemban amanah masyarakat, mengemban amanah orang tua untuk meraih prestasi yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang ini dan sesuai dengan harapan masyarakat. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadikan anak didik kita menjadi anak yang soleh-soleha dan bisa hidup di dunia global nanti. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, serangkaian informasi dari lingkungan Sekolah Islam Sabilah Malang telah kami hadirkan semuanya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua. Saya Maskur Latif beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, selalu taati protokol kesehatan yang ada secara ketat. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa Sekolah Islam Sabilah Malang, lahir dari ulama berpikir cemerlang, masih sebagai pusat peradaban gemilang Indonesia untuk masa mendatang.